hari ini menjelang sore Anda bisa hadir di acara Partai Buruh Indonesia. Kalau saya kasih lihat semuanya harus lewat, setuju? Setuju ya? Partai Buruh, kelas pekerja. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Pintar sekali, luar biasa. Ini semuanya sudah siap joget semua belum? Sudah siap ya? Karena ibarat kata begini, kalau misalkan ada dangdut. Oh ya, siap. Oke, siap. Udah ya? Baik. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik yang datang pada acara peringatan 3 tahun kebangkitan kelas pekerja. Kita mengundang Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, untuk memberikan yang kami sebut pidato kebangsaan. Nanti mungkin sekitar jam 3 sore Pak Prabowo pada hari ini akan datang. Tadi sudah terkonfirmasi, dan beliau mungkin nanti akan pidato kebangsaan sekitar pukul 15.40. Ya, selama 1 jam kita harapkan beliau bisa memberikan pidato. Peringatan 3 tahun kebangkitan kelas pekerja atau working class adalah dihidupkan kembali Partai Buruh. 2021 Partai Buruh dihidupkan kembali, lebih tepatnya adalah tanggal 5 Oktober 2021, dan ini adalah 3 tahun. Kami majukan pelaksanaan perayaannya, yaitu pada bulan September. Hadir buruh, seluruh buruh, petani dari 38 provinsi, 393 kabupaten kota yang ada partai buruhnya. Tapi yang paling banyak hadir adalah dari Jabodetabek, sekitar 20.000 orang massa buruh hadir pada peringatan 3 tahun kebangkitan kelas pekerja. Dalam kesempatan ini tentu kita akan mendengarkan pidato Pak Prabowo, didahului dengan pernyataan dukungan Partai Buruh, Serikat Buruh, dan buruh Indonesia kepada pemerintahan Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Jadi Partai Buruh mendukung pemerintahan Bapak Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang terpilih. Sekaligus kami akan menyampaikan 6 harapan sesuai nomor 6 Partai Buruh kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, kami memohon, meminta, mengharapkan peninjauan ulang terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Yang kedua, upah layak. Apalagi sekarang akan ditetapkan upah minimum 2025, kami minta layak, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan standar living cost atau kebutuhan hidup layak. Yang ketiga, penghapusan sistem kerja outsourcing. Yang keempat, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Kita tidak mau ada impor ketika musim panen raya, dan dikembalikan tanah-tanah petani yang telah direbut oleh korporasi. Yang kelima adalah pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, atau sekarang aparatur sipil negara ASN. Dan yang keenam, yang terakhir adalah pengangkatan guru dan tenaga honorer yang kelima. Yang keenam adalah pendidikan gratis, khususnya sampai dengan universitas, atau gratis sampai dengan orang kuliah. 6 harapan itu yang akan kita sampaikan pada Bapak Presiden Prabowo, dan tentu kita akan mendengar apa yang akan disampaikan beliau dalam pidato kebangsaannya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Nanti kawan-kawan bisa doorstop ketika Pak Prabowo selesai pidato, atau menjelang beliau masuk, akan transit di ruang VVIP, setelah itu masuk ke dalam ruangan. Terima kasih ya kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Apa arti dukungan Partai Buruh ini terhadap gerakan buruh nantinya, Pak? Partai Buruh adalah partai politik yang didirikan oleh serikat-serikat buruh. 4 konfederasi serikat buruh terbesar, KSPSI AGN, KSPI, KPBI, KSBSI Darta Pakpahan, dan 60 serikat buruh tingkat nasional. Dan
Serikat Petani Indonesia, SPI pimpinan Henry Saragih. Dengan demikian, Partai Buruh ini mewakili kepentingan kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, guru, dan kelas pekerja lain yang mayoritas organisasinya ada terbesar di Indonesia. Dengan demikian, dukungan Partai Buruh kepada pemerintahan Bapak Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih, adalah representasi dukungan buruh Indonesia secara mayoritas. Karena kami percaya Pak Presiden Prabowo Subianto akan mewujudkan setidak-tidaknya dimulai dari 100 hari pertama atau 3 bulan pertama, mewujudkan 6 harapan yang tadi telah saya sampaikan. Demikian. Bang, terakhir Pak, seberapa besar pengaruh Partai Buruh untuk bargaining ke pemerintah Prabowo? Karena kan Partai Buruh nggak di parlemen juga gitu. Kami tidak ada bargaining tawar-menawar. Ini adalah tentang harapan kaum buruh, petani, nelayan, guru, dan tenaga honorer, dan juga kelas pekerja lain. Disertai sebuah keyakinan bahwa pemerintahan di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto yang direncanakan pertumbuhan ekonomi 8%, maka setidak-tidaknya 6 harapan itu bisa diwujudkan. Bang, ini tentang keyakinan. Harapan Bang, tadi kan sempat disebut harapan untuk mencabut Omnibus Law ya Bang. Tapi ini kan partai-partai yang pendukung Pak Prabowo hari ini adalah partai-partai yang memang mendukung Omnibus Law itu. Bagaimana Abang punya optimistis harapan itu akan terwujud? Kami optimis Pak Prabowo akan mempertimbangkan ketika beliau setelah dilantik 20 Oktober 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia. Setidak-tidaknya yang kami harapkan adalah klaster ketenaga kerjaan. Outsourcing yang seumur hidup harus dihapus, upah murah harus ditinggalkan menjadi upah layak dan produktif. Produktivitas yang baik dan juga perlindungan buruh perempuan, ya, tanah dikembalikan pada petani. Itu setidak-tidaknya klaster tenaga kerja dari 11 klaster yang lain. Kami percaya Pak Prabowo akan mempertimbangkan itu untuk meninjau. Demikian. Keputusan MK. Dan kita akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan kami berkeyakinan kami menang di Mahkamah Konstitusi karena Partai Buruh bersama Serikat Buruh sudah mengajukan judicial review. Demikian, makasih ya kawan-kawan, makasih. Ntar doorstop aja dengan Pak Prabowo. Siap. Mungkin jam 3 beliau akan hadir. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kawan-kawan, kita persilakan Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal akan naik ke podium. Kita berikan aplaus semeriah mungkin kawan-kawan semua. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Oh, tiang-tiang tuh tiang. Woi, bendera. Bendera woi. Aduh. Geser Bang. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Para tamu undangan yang kami hormati, para pimpinan partai politik yang hadir pada hari ini, Ketua Umum Kadin Pak Arsyad Rashid, Ketua atau Presiden Serikat Buruh se-ASEAN Bung Andi Gani, dan juga Presiden KSPSI, kawan-kawan Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh, pimpinan Serikat Petani Indonesia, Organisasi Perempuan Percaya, guru dan tenaga honorer, tamu undangan, dan yang paling saya muliakan, seluruh peserta pada hari ini. Termasuk kawan-kawan pengurus Partai Buruh
se-kabupaten kota di 393 kabupaten kota, dan seprovinsi di Indonesia ada 38 provinsi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita memperingati 3 tahun kebangkitan kelas pekerja atau Empowerment of Working Class, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021 kaum buruh dimotori oleh 4 konfederasi serikat buruh terbesar, KSPSI AGN, ORI, KSPI, KPBI, dan KSBSI Darta Pakpahan, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, diperkuat oleh Serikat Petani Indonesia, organisasi perempuan, forum guru dan tenaga honorer se-Indonesia, membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali yang kita namakan Partai Buruh. Partai Buruh didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, SHMH. Pada tahun 2021, 3 tahun yang lalu, partai ini dihidupkan kembali. Partai Buruh setidak-tidaknya walaupun belum masuk parlemen di DPR RI, ada puluhan yang duduk di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sebagai capaian awal, kita bersyukur bahwa Anda telah mempercayakan dengan hampir 1 juta suara sah secara nasional. Oleh karena itu kita memperingati hari ini dengan mengundang Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Tetapi saya ingin menyampaikan pesan beliau. Beliau mengajukan permohonan maaf karena saudara dengarkan dulu, karena ada tugas negara. Tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau menyampaikan pesan selamat. Mungkin nanti bisa diputarkan videonya, kita dengarkan. Saudara, yang paling penting, dengarkan dulu. Dengar dulu, mohon perhatian. Yang paling penting adalah 6 harapan dan isu daripada perjuangan Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani dan kelas pekerja lain tersampaikan dengan penuh kesungguhan dan diterima. Sekali lagi saya katakan, diterima oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Dalam kesempatan lain, insya Allah kita akan diterima secara delegasi untuk menindaklanjuti 6 harapan itu. Yang pertama, kita minta ditinjau ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kita tidak bersepakat di mana negara menjadi agen outsourcing. Negara menempatkan modern slavery, budak modern menjadi bagian dari kebijakan negara di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu kita minta Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau ulang, khususnya klaster ketenagakerjaan dicabut di dalam pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Yang kedua, kita minta upah layak. 2025 upah minimum di depan mata. Kita proklamirkan upah minimum tahun 2025 naik minimal 8% sampai dengan 10%. Alasannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi 5,2%, kemudian inflasi 2,5%, berarti totalnya 7,7%. Atau dipemulakan kita minta naik upah berapa tahun 2025? Berapa? 8% minimal hingga 10%. Kita berharap Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto mempertimbangkan sungguh-sungguh. Karena sudah 3 tahun berturut-turut, dalam kurun waktu 5 tahun, buruh tidak pernah naik upah. 2 tahun terakhir,
buruh hanya naik upah di bawah inflasi. Siapa bilang buruh naik upah? Nombok. Inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58%. Berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%. Dan karena itu tuntutan yang kedua, kita ingin menyampaikan harapan kepada pemerintahan yang baru, yaitu upah layak. Yang ketiga, hapus outsourcing. Outsourcing dalam terminologi internasional labor organization adalah modern slavery. Kau tahu arti slavery? Slavery itu artinya budak. Apa arti slavery? Yang keras apa? Apa? Agama manapun mengajarkan bahwa budak di muka bumi harus dihapuskan. Oleh karena itu, perbudakan modern atau outsourcing harus dihapuskan di bumi Pancasila, dan kita percaya Bapak Jenderal Prabowo Subianto akan menghapuskan outsourcing di dalam pemerintahannya. Yang keempat, kita minta reforma agraria dan kedaulatan pangan. The land of wealth. Adam Smith, Bapak ekonomi klasik. The land of wealth. Tanah adalah kedaulatan. Kalau tidak ada tanah, tidak ada kedaulatan. Petani sekarang banyak yang tidak punya tanah. Artinya petani dan rakyat Indonesia tidak berdaulat di negerinya sendiri. Korporasi-korporasi menguasai tambang-tambang, menguasai kelapa sawit, menguasai mineral-mineral dan nikel. Tapi petani kehilangan tanah-tanahnya. The land of wealth. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, kita menaruh harapan Bapak Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan dilantik 20 Oktober 2024 ini, melakukan reforma agraria, redistribusi tanah dikembalikan pada rakyat dari tangan-tangan korporasi, dan kedaulatan pangan. Di tengah terjadinya panen raya, importir merajalela, terakhir 8 juta ton beras masuk ke Indonesia. Petani menjerit, harga gabah lebih murah dari ongkos produksi pupuk dan benih. Karena itu kedaulatan pangan kita sampaikan kepada Presiden terpilih agar dikembalikan, yaitu tidak boleh atau dilarang impor beras dan bahan-bahan sembako lainnya pada saat panen raya, kecuali paceklik, bencana alam atau kekurangan stok di luar panen raya mungkin masih bisa dipertimbangkan. Yang kelima, angkat guru dan tenaga honorer sebagai PNS. Tidak ada satu negara bangkrut ketika guru dan tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara. Kalau rata-rata upahnya naik dengan diangkat PNS menjadi 1 juta rupiah sampai 2 juta, katakan tertinggi 2 juta rupiah, kalikan jumlah guru. Saya dengar dari Pak Didi 1,7 juta orang. Katakan kita bulankan 2 juta orang dengan tenaga honorer, 2 juta kali 2 juta cuma 4 triliun. 4 triliun dikalikan 12 cuma 48 triliun. Korupsi 300 triliun. Kebocoran anggaran 300 triliun. Masa menyiapkan 48 triliun mengangkat PNS menjadi PNS, guru dan tenaga honorer? Tidak akan bangkrut negeri ini. Oleh karena itu kita minta guru dan tenaga honorer diangkat menjadi apa? Jadi apa? PNS. Yang terakhir, di dalam satu wawancara dengan TV nasional, Bapak Jenderal Prabowo Subianto mengatakan selayaknya, sepantasnya pendidikan sampai perguruan tinggi itu gratis. Karena itu yang keenam, kita menaruh harapan yang telah kita sampaikan secara resmi kepada beliau agar pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Bagaimana mungkin orang masuk perguruan tinggi, sekolah-sekolah negeri yang dibiayai dari pajak rakyat, mencekik leher anak-anak buruh, anak-anak petani, anak-anak karyawan outsourcing
outsourcing, anak-anak karyawan kontrak nggak bisa sekolah. Maka yang keenam, kita minta pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Itulah 6 harapan yang telah kita sampaikan. Saudara, yang terakhir saya ingin menyampaikan, Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, Aliansi Nelayan, Forum Guru dan Tenaga Honorer, dan elemen buruh se-Indonesia dengan ini menyatakan resmi mendukung pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Resmi melalui forum ini saya mewakili kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan media bisa memberitakan. Kita hantarkan 20 Oktober 2024 terjadinya pergantian pemerintahan yang sah, sudah terpilih dan melalui mekanisme pemilihan umum. Buruh Indonesia taat konstitusi. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi mau dibajak oleh sebagian saudara-saudara kita yang ada di DPR, kita bereaksi keras karena kita taat pada konstitusi. Kita melawan tanpa pamrih bersama kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat karena kita taat konstitusi. Oleh karena itu, Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, Nelayan, Guru Tenaga Honorer dan kelas pekerja lain menyatakan dengan ini mendukung penuh pemerintahan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Bung Iqbal, apa alasannya? 1, saya adalah ILO governing body. Saya adalah salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, berkantor di Jeneva. Saya 3 kali periode terpilih. 12 tahun saya menjadi bagian pengurus PBB, Badan PBB yaitu ILO. Dan terakhir berakhir kemarin Juni 2024. Saya keliling dunia. Jarang seorang presiden atau perdana menteri di satu negara yang memberi makan rakyatnya secara gratis. Jarang. Kalau ada presiden, apalagi dia adalah orang Indonesia, terpilih secara resmi melalui pemilu, Presiden Republik Indonesia memberi makan, masa kita nggak dukung? Ketika mereka para koruptor membawa 120 triliun BLBI, mereka bawa kabur tahun 98, tidak pernah kembali. 120 triliun 98 mungkin 1.400 triliun kalau dikonversikan dengan dolar. Ketika Senturi korupsi 6,5 triliun diambil dari APBN untuk menutup Senturi, Bank Senturi. Kenapa nggak ada yang protes? Kenapa BLBI nggak ada yang teriak? Sekarang ketika APBN digunakan untuk memberi makanan bergizi pada rakyat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau anak direktur, mau anak tukang ojek, mau anak buruh, mau karyawan outsourcing anaknya, semua dikasih makan oleh negara. Maka Partai Buruh berada bersama Presiden Prabowo Subianto mendukung program makan gratis, makanan bergizi gratis. Itu jelas keberpihakan. Ketika Presiden Prabowo Subianto alasan yang kedua menyatakan wawancara dengan salah satu televisi swasta, saya langsung mendengar, melihat beliau mengatakan selayaknya, sepantasnya UKT, uang kuliah tunggal yang mahal itu ditiadakan. Seharusnya orang kuliah gratis agar anak petani, anak buruh, anak nelayan, anak guru, anak orang-orang miskin bisa mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Masa kita menolak? Masa kita berhadapan? Tidak ada pilihan. Partai Buruh menyerukan kepada buruh-buruh di seluruh Indonesia, pada petani, nelayan, guru dan tenaga honorer dan kelas pekerja lain, kita bersama Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mendukung. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saudara, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus Salim. Leiden is legend. Seorang pemimpin, dia akan memilih jalan untuk menderita. Leiden is legend. Saya secara personal dan secara pemimpin Serikat Buruh 10 tahun mendengar langsung, kawan-kawan pemimpin buruh juga waktu itu mendengar langsung bagaimana penderitaan seorang Prabowo Subianto. Kecintaan pada negerinya melebihi kecintaan pada dirinya. Dihina, difitnah,
diminta pertanggungjawaban yang tidak dia melakukan kesalahannya dari cerita beliau, dan juga harus berpisah dengan keluarga, bahkan berpindah sesaat dari negeri yang dia cintai. Legend is legend. Seorang pemimpin memilih jalan menderita. Tuhan telah memutuskan takdirnya. Hari ini orang yang menderita itu, yang bernama Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, telah membayar tunai penderitaannya. Dia mencintai negeri dan rakyatnya. Saya tahu benar. Orang boleh berbeda dengan saya, tapi saya tahu benar 10 tahun. Dan orang-orang di Gerindra yang dekat dengan beliau tahu benar bagaimana penderitaan itu dilalui dengan tersenyum. Kalau beliau mau, bisa memilih jalan untuk menggunakan mengangkat senjata karena Panglima Kostrat. Tapi beliau memilih jalan demokrasi, membentuk partai politik sebagai jalan untuk membangun pilar demokrasi. Maka tak ada pilihan. Saya menyerukan pada kaum buruh seluruh Indonesia. 3 alasan yang mendasar itu. 1, keberpihakan pada rakyat dengan makan bergizi gratis. 2, kesadaran membangun sumber daya manusia dengan ada keinginan memberikan gratis sampai perguruan tinggi orang sekolah. Yang ketiga, tentang legend is legend, bukan ucapan dan kata-kata, tapi sudah dijalankan oleh beliau. Karena itu, izinkan saya mewakili kawan-kawan buruh melalui kawan-kawan media pada seluruh rakyat Indonesia dan buruh Indonesia, kaum kelas pekerja. Kami bersama Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan dalam memimpin negeri ini. Karena itu kawan-kawan, saya tanya, siap berjuang dengan pemerintahan yang baru? Gak keras, ya siap berjuang? Tentu ada 6 harapan. Tidak cek kosong, tidak mandat kosong, tidak kita biarkan beliau lone ranger, berjuang sendirian. Kita bersama beliau setidak-tidaknya dengan 6 harapan tadi. Tinjau ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan petani. Bagaimana mungkin di musim panen kok boleh impor? Yang kedua, upah layak. Yang ketiga, hapus outsourcing. Yang keempat, harapan kita reforma agraria dan kedaulatan pangan. Yang kelima adalah guru dan tenaga honorer diangkat jadi ASN atau PNS. Dan yang keenam, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Saudara, saya hanya meneruskan apa yang kita sampaikan pada Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Demikian, dan mungkin bisa diputar nggak? Har. Bisa diputar nggak? Ucapan beliau. Jadi beliau bukan nggak mau datang. Itu kita udah lihat filmnya tadi. Mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kader Partai Buruh yang sedang merayakan 3 tahun berdirinya Partai Buruh. Kepada saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat hadir langsung karena saya harus memimpin suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi sebagaimana Anda ketahui, saya sudah lama berjuang bersama saudara-saudara, bersama kaum buruh di seluruh Indonesia, memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, seluruh rakyat Indonesia, terutama kalangan-kalangan yang masih belum menikmati sepenuhnya kesejahteraan sebagai warga negara yang merdeka. Saudara-saudara sekalian, saya kira sudah cukup mengenal saya, mengenal perjuangan saya selama puluhan tahun bersama para petani di HKTI, di KTNA, di Tani Merdeka. Saya bersama saudara-saudara memperjuangkan keadilan,
Saudara-saudara sudah mengenal saya bahwa saya memperjuangkan keadilan ekonomi. Saya memperjuangkan ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, bukan ekonomi kapitalisme neoliberal yang seringkali tidak cocok dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, saudara-saudara, tentunya saya berharap bahwa kita terus akan bekerja sama, saling mendukung, saling memberi semangat, saling mengoreksi. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia. Saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Selamat berjuang. Marilah kita bersatu, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu semakin penting kita bersatu, semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan, bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang kaum buruh, bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih. Mari kita beri aplaus buat Om Santi 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 Om. Shalom. Terima kawan-kawan kasih. semua. Selesai. Demikian pidato Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Tidak mengurangi maknanya walaupun beliau sudah berusaha, karena tadi kita udah lihat iringan-iringan protokoler sudah berada di depan lobi daripada Kementerian Pertahanan. Beliau berusaha benar untuk hadir, mencari waktu yang pas untuk datang. Tapi nampaknya tugas negara memang tidak bisa ditinggalkan. Kita bisa memahami yang paling penting, walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Kali lagi 6 harapan itu mudah-mudahan sudah kita sampaikan. Dan insya Allah sudah disediakan oleh kawan-kawan media secara langsung. Ya, bahkan TV One sudah blocking time untuk menyiarkan langsung pidato saya ini, untuk mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya Presiden Partai Buruh, Presiden salah satu serikat buruh,
dan mantan ILOGA Free Body. Sangat percaya, 10 tahun kami bergaul seperti yang beliau tadi katakan, kami memahami yang disebut Leiden is legendary. Panglima Besar Sudirman mengatakan, rakyat tidak boleh menderita. Seorang pemimpin harus siap untuk menderita. Apa yang dijalani oleh Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan, yang sekarang Tuhan beri kesempatan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, asa kita gantungkan pada orang yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan ucapan saya dari awal hingga akhir tidak bermaksud untuk menjilat ataupun mengharapkan sesuatu. Semoga Tuhan menjauhkan saya tentang itu, mewakili kawan-kawan. Ini adalah tentang harapan dan keyakinan. Kita yakin Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan, Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan dilantik 20 Oktober 2024. Asa itu kita gantungkan, harapan itu kita letakkan, sebagaimana tadi pidato. Semoga Tuhan, semoga Allah setidak-tidaknya untuk diri saya tidak bersifat menjilat ataupun mengharapkan sesuatu. Karena sebuah harapan, asa, dan keyakinan. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan. Walaupun sebagian sudah ada yang di luar, karena sedang menunggu kejenuhan, kita bisa pahami. Dari jam 8 pagi sudah mulai berangkat dari tempat-tempat seluruh lokasi-lokasi keberangkatan, bayar sendiri, biaya sendiri, makan sendiri, tidak ada yang membiayai, tidak ada cupang, tidak ada bandar, tapi kita dipersatukan karena sebuah cita-cita. Sampaikan salam kami kepada keluarga kawan-kawan yang ada di rumah. Sampaikan rasa hormat kami mewakili Partai Buruh. Insya Allah 2029 Partai Buruh masuk papan tengah sekitar 5-6%. Ya. Siap berjuang, siap berjuang, tetap semangat. Ayo semua berdiri. Saya minta sebelum kita tutup pertemuan hari semuanya berdiri. Karena metal yang di belakang itu ada berdiri nggak? Ayo berdiri semua, berdiri, berdiri. Udah berdiri? Karena saya nggak lihat gelap. Ayo kita nyanyi yang semangat. 1, 2, 3. Halo Ibu Kota Periangan. Halo Kota Kenang. Lebih keras. Sudah tidak berjumpa. Sekarang mari Bu, solidarity, solidarity. Sekali lagi, solidarity. Solidarity for the union, for the union. Saudara, walaupun Pak Prabowo sudah berusaha hadir, tapi tidak bisa. Dengan pidatonya jelas, sikapnya jelas, tidak memilih ekonomi kapitalis dan pluralis. Itu artinya outsourcing adalah ekonomi kapitalis pluralis. Kita mendukung investasi masuk, kita mendukung para pengusaha berkembang, kita mendukung Kamar Dagang Indonesia menjadi bagian yang penting dalam negeri ini bersama Apindo dan asosiasi pengusaha lain. Kau boleh kaya, tapi secara bersamaan kau tidak boleh memiskinkan kami. Kau buruh, petani, nelayan, guru dan tenaga honorer. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Jaminan sosial adalah bagian yang terintegrasi. Saya percaya pidato Bapak Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal Prabowo Subianto keluar dari lubuk hatinya, karena saya tahu benar beliau, kenal benar beliau, itu dari lubuk hatinya. Kecintaannya kepada Republik ini melebihi kecintaan dirinya yang telah dikatakan oleh Haji Agus Salim tadi. Leiden is legendary. Seorang pemimpin memilih jalan berliku untuk menderita karena kecintaannya pada Republik ini. Pak Prabowo Subianto atas nama buruh Indonesia, petani, nelayan, dan buruh tenaga honorer dan kelas pekerja lainnya, kami ucapkan terima kasih. Ada Bang Habibur Rahman mewakili daripada Partai Gerindra dan partai-partai politik lain. Bang Habib, terima kasih telah hadir.
Dan Anda semua terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa semuanya. Tamu undangan, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Presiden Partai Buruh Bapak Said Iqbal. Baik, kita akan mengakhiri acara kita pada sore hari ini dengan doa Al-Fatihah. Kami persilakan Bu. Ya, rekan-rekan semua, mari kita sejenak tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita panjatkan pada hari ini, Tuhan memberikan kemudahan dengan apa yang kita impikan dan cita-citakan sebagai kelas pekerja. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih dan sekali lagi inilah akhir perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Cherry, host untuk Anda dan juga rekan saya dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak. Kami mohon maaf jika ada kata-kata atau dikala kami kurang berkenan, dan kita akan bertemu di lain waktu, di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam